Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ikonnya bagus lah gitu. Bagus-bagus ini ikonnya dari konsepnya, dari konsistennya udah cukup bagus gitu. Nah, di sini cuma ada sedikit-sedikit miss aja gitu. Yang pertama itu di icon ini, supply chain flow. Yang pertama itu, terus yang kedua di sini di logistic planning board. Terus ada di Bantruk ya, ada di Bantruk sama eh, apa ya? Ini bisa diperbaiki kecil lah ini, tapi nanti kita bahas ya. Nah, di sini juga ini custom clearance. Nah, saya nggak tahu nih ini apa custom clearance itu, saya juga belum tahu. Custom clearance. Nah, apa sih ini tuh? Ini tuh icon apa? Gitu. Saya nggak tahu ini buat apa gitu. Oh ya, oke. Eh, Mungkin untuk checkingnya gitu ya, kayak apa? eh apa sih di dermaganya gitu. Oh, orang yang ngecek di dermaganya gitu. Jadi ngecek dokumen kayak begitu nih lah gitu. Oke, kita balik lagi sini. Nah, kita fokusnya di sini dulu nih di supply chain flow gitu. Nah, di sini ini yang paling fatal itu di sini. Nah, eh, yang lain itu udah lumayan, udah cukup bagus gitu. Bagus lah, bagus kayak forklift itu saya suka. Terus kayak ini yang nganter paket itu saya suka juga. Ini apalagi ini yang kapal, ini saya suka banget nih yang kapal gitu. Nah, mungkin nanti sedikit ini kalau bisa agak sedikit diperbaiki, bukan diperbaiki sih ya. Jangan sampai menyerupai icon Windows lah gitu. Karena takutnya kena copyright atau apa gitu. Tapi ini nggak apa-apa lah, hal yang kecil. Nah, ini yang paling fatal besar itu di sini. Apa sih gitu? Padahal ini kan icon simple gitu. Nah, justru saking simpelnya biasanya sulit untuk itu di apa? Diulik gitu. Cari keunikannya. Nah, di sini kita pahami dulu gitu. Supply chain flow. Nah, jadi berarti di sini adalah flow-nya ini yang jadi titik jual gitu. Atau focal point-nya itu harus di kata flow. Flow itu kan aliran atau ini panahnya gitu kan kalau di sini. Nah, apa sih gitu kan? Nah, kalau kita lihat di sini supply chain flow ini, ah, berarti eh, titik poinnya itu atau focal point dari nilai jualnya adalah panah gitu. Nah, sedangkan di sini ada miss dikit. Jadi panahnya itu kecil. Di sini nggak ada unik-uniknya gitu si panahnya itu. Jadi nggak ada orang itu, oh ini unik gitu panahnya. Nah, kurang gitu. Di sini kurang. Padahal panahnya itu adalah nilai jualnya gitu. Karena di sini adalah supply chain flow. Nah, di sini harus pandai-pandai memilih gitu kan. Jadi mungkin ini sedikit revisinya aja. Gimana caranya si panahnya itu menjadi unik gitu. Nah, ini kan kalau yang ini kan seperti ini nih. Kira-kira nih dari panah seperti ini bisa gak sih misalkan ini kan panahnya bagus nih kayak gini. Nah, jadi ada satu paket gitu. Misalkan panahnya itu seperti ini. Jadi panahnya itu ada dua di atas dan di bawah tapi mengelilingi paket gitu. Tapi panahnya itu hampir full seperti bentuk lingkaran gitu. Tapi seperti itu gitu kan. Nah, terus nah mirip-mirip beginilah, tapi bentuknya itu runcing kayak gini nih. Nah, runcing kayak begini ini bagus nih gitu. Biar cocok kenapa sih? Karena kan ikonnya solid gitu, jadi panahnya juga harus solid gitu. Harus jadi nilai jual gitu dari si bentuk panahnya gitu. Jangan sampai ikonnya solid atau yang bold atau yang fill, tapi panahnya itu kurus gitu. Nah, itu jangan terjadi gitu karena nilai jualnya itu adalah bentuk panah itu sendiri sehingga panahnya itu diutamakan bentuknya bold gitu. Oke, okay? Mungkin kita next ya cukup paham lah ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham ditanyain aja lah terkait chain flow itu. Nah, jadi pahami dulu dari titelnya itu chain flow berarti flow ini yang jadi tolak ukurnya gitu atau menjadi focal point atau menjadi nilai jualnya. Terus yang kedua adalah di sini adalah logistic planning board. Nah, ini adalah planning. Berarti ini udah bagus nih konsepnya. Jadi di sini ada logistik. Nah, jadi ini fokusnya ke logistik nih, ke kotak ini gitu kan. Nah, padahal
nilai jualnya adalah di planning gitu. Objeknya adalah di planning gitu. Nah, jadi icon planning itu kayak gimana sih gitu? Eh, Planning. Nah, di sini ada checklist, ada list gitu kan. Nah, mungkin di sini harus dimasukkan gitu. Jadi nilai jualnya adalah di planning gitu. Apakah itu mungkin bisa seperti checklist atau bisa juga catur gitu kan? Itu lebih unik lagi bentuk-bentuk catur gitu, bidak catur gitu. Nah, itu jadi nilai jualnya gitu. Nah, jadi kita harus memahami dulu nih dari setiap judul atau setiap titel icon ini gitu. Apa sih gitu poin utama dari titelnya ini? Nah, logistik planning board gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan saya hilangkan ininya apa board ininya apa bukan boardnya ya kotaknya ini kotak paketnya saya hilangkan nih apakah ini akan tetap jadi board ya tetap jadi board gitu. Apakah ini jadi planning belum tentu gitu kan tapi kalau ini kan ini adalah satu board dan ini ada paket gitu. Nah, pertanyaannya planningnya mana gitu. Nah, planningnya mana? Jadi yang diutamakan adalah objek yang pertamanya dulu adalah planning gitu. Nah, sedangkan di sini itu adalah flow, supply. Supply itu kan barang. Chain. Chain itu apa chain artinya? Rantai gitu kan. Eh, Pengulangan atau rantai timbal balik apa sih? Saya juga susah bilangnya itu. Nah, ini rantai kan artinya chain itu mungkin apalah gitu. Nah, di sini ada flow. Nah, berarti di sini adalah titik poinnya itu adalah di flow gitu. Sedangkan di sini ada di plan. Jadi tidak semua ada di ujung kalimat gitu. Ada juga ini di tengah gitu. Ini adalah plan. Nah, mungkin di sini harus ada misalkan nih ada bentuk kotak di atas gitu, bentuk paket, di bawahnya itu ada checklist-checklist gitu. Nah, jadi dicari dulu lah poin utamanya itu ada apa dan apa yang mau dijualnya gitu. Titik jualnya apa gitu, planning ya udah planning dulu baru ngikutin objek yang lainnya gitu. Nah, ini udah bagus. Yang atas sudah bagus. Nah, di sini saya akan sedikit feedback untuk ban ya, ban mobil. Ini kan ban mobil kalau menurut saya ya, kurang kurang apa ya, kurang pas gitu. Nah, mungkin saya akan coba di copy dulu karena sini saya nggak bisa ngedit nih. Nah, sini misalkan saya mau ngeditnya sini. Nah, sini kan space-nya itu 14 ya. Nah, biasanya biasanya saya itu ngakalinnya begini. Saya pengen tahu keseimbangan satu objek gitu kan. Biasanya gini, ini kan bannya itu ukuran berapa ya ini? Ini 35 gitu. Nah, biasanya saya kali 3, jadi 14 dikali 3 gitu. 14 kali 3 itu 42 ya. 42 misalkan. 42. Nah, 42. Kita terapin coba 42. Nah, rasanya kalau misalkan 42, ini seimbang gitu. Nah, kalau 42. Nah, ini kan berapa ini? Nah, ini akan 35 gitu kan. Kayak, oh kekecilan gitu, kekurusan sih bannya itu. Ini nggak tahu apakah ini 14 atau tidak. Space-nya, coba kita tes. Dari sini diameternya. Oke, berapa nih? Width-nya itu 3, oke, pas 14. Nah, berarti untuk mencari keseimbangan adalah dua kali lipatnya atau tiga kali lipatnya. Kalau misalkan ini 35 itu kekecilan, apalagi dua kali lipatnya, berarti yang ideal adalah tiga kali lipatnya gitu. Nah, sehingga seimbang gitu. Nah, ini kecil lah gitu, bukan masalah yang besar, tapi ini salah satu teknik untuk menentukan keseimbangan suatu objek gitu. Salah satu teknik lah gitu. Atau bisa juga dengan optikal mata gitu kan. Tapi kalau misalkan pengen pakai matematika, ya tinggal dikaliin aja kali 3 gitu. Kelipatan dari spasinya gitu. Jadi misalkan ini space-nya 14 nih. Ini saya nggak tahu nih berapa. Oh, ini 6. Oh, ini kan tinggal bagi dua aja. Kalau misalkan oh ini adalah satu objek yang mesti bersatu gitu, tapi mau dipisahin ya tinggal dibagi dua, dua aja. Berarti jadi 7 harusnya 7 ya dari 14 itu space-nya menjadi 7 gitu. Nah, sebetulnya space 14 ini adalah kurang ideal ya sebetulnya. Kenapa kurang ideal? Karena kalau dibagi dua kan jadi 7 tuh. Kalau dari 7 dibagi dua itu jadi 3,5. Nanti jadi ada desimalnya gitu. Nah, itu cuman itu aja itu apa pengetahuan aja. Itu hal yang kecil lah gitu loh, tinggal diubah aja dikit gitu. Nah, di sini ini udah bagus, apalagi yang ke bawahnya. Nah, di sini adalah icon apa customs clearance. Nah, jadi orang yang ngecek gitu, ngecek apakah ini layak untuk dikirim atau tidak gitu kan. Nah, kita cek di sini tadi custom clearance. Nah, apa sih nilai jualnya gitu kan?
di custom clearance ini ya. Jadi mereka itu adalah orang yang ngecek barang gitu, ngecek barang ini tuh eh, legal gak untuk dikirim gitu kan. Kalau dikirim mah orang pajak lah gitu, orang pajak gitu kan, bea cukai, orang bea cukai. Nah, yang pertama nilai jualnya adalah bentuk orangnya kan. Nah, ini bentuk orangnya. Yang kedua adalah checklist-checklist ini gitu, tasnya gitu. Apa yang diceknya gitu. Misalkan barang gitu kan, yang diceknya itu adalah barang. Nah, sini udah ada checklistnya, tapi ini tidak kurang mewakili gitu. Eh, ini dari bentuk manusianya, mungkin ini dipersimpel, dipersimpel gitu kan. Nah, mungkin itu si bentuk manusianya bisa lebih dipertegas gitu kan. Entah itu bentuknya mau seperti ini gitu. Nah, itu bisa dipertegas lah gitu. Atau bisa perempuan gitu. Nah, yang penting dipertegas bahwa itu adalah orang pajak misalkan nih. Nah, orang pajak dipertegas lah ikon manusianya gitu. Eh, jangan hanya apa ini kayak bulat terus ada rondi terus di sini kasih topi gitu. Nah, ini nanti di sininya juga checklist-checklistnya itu lebih ditekankan gitu kayak oh ini tuh apa sih yang dicek gitu. Nah, berarti ini adalah objek ini kan custom clearance. Nah, jadi clearance itu kan ngecek gitu kan. Bersih gak nih paketnya gitu, bener gak gitu layak dikirim atau tidak. Nah, berarti sininya kecil, sininya kecil, sini yang gede gitu. Nah, jangan sampai kebalik. Nah, nanti dianalisa dulu apa sih gitu objek utamanya yang mesti yang bakal mewakili custom clearance ini gitu. Nah, itu perlu dianalisa dulu gitu. Dianalisa dulu sedikit. Jadi saat mensketsa itu oh dapat inspirasi. Jangan sampai diubah objek utamanya gitu atau identitas utamanya kayak misalkan contoh nih ikon rumah gitu kan. Ikon rumah itu kan biasanya segitiga, terus ada pintu kan di tengah. Kalau nggak pintu ada jendela gitu. Nah, tiba-tiba sudut segitiga yang atasnya itu dihapus gitu. Nah, itu nggak bakal mewakili ikon rumah gitu. Nah, jadi identitas utama dari satu ikon itu jangan dihapus gitu. Atau jangan dibalik gitu. Nah, kalau ini kan ini dibalik nih. Ini dibalik. Tapi ini tetap dapat gitu. Kenapa? Karena di sini dokumennya jelas itu. Ini checklist-checklist, ini orang pajak. Kayak begitulah kira-kira. Jadi mungkin kalau misalkan agak sedikit ribet dari penjelasannya, kalau misalkan ada yang kurang paham, ya bisa ditanyain lah. Pada intinya kesimpulannya gini, kalau misalkan membuat icon, identitas utamanya itu jangan dihilangkan. Nah, kalau misalkan tetap ada, itu harus jadi patokan utamanya gitu. Nah, kayak contoh ini kereta gitu kan, freight train, nah ini kereta gitu. Coba kalau misalkan gerbong ininya dihapus nih, sama saya gerbong ininya dihapus. Ini jadi roda aja gitu. Roda apa ya gitu. Gerbongnya dihapus, ini gerbong, ini apa gitu. Ini tuh mobil atau apa gitu kan. Kan bingung gitu kan orang gitu. Nah, ini juga misalkan di sini ada parcel sorting machine gitu. Nah, saya hapus lah ininya gitu. Jangkarnya saya hapus gitu. Ya udah, bingung gitu. Apa gitu ini, Pak? Katanya sorting, tapi apa yang sortirnya gitu. Tapi kan di sini udah dapat nih identitasnya, si jangkarnya nih ada nih. Nah, jadi identitas utamanya itu harus jadi vokal poinnya dulu gitu, nilai jualnya dulu. Jangan sampai kebalik elemen secondary-nya itu secondary-nya lebih ditekankan salah itu. Tapi yang primary-nya dulu yang ditekankan gitu. Kayak icon-icon yang ini yang udah bagus nih yang selain yang tadi udah ditekankan. Nah, kayak ini drone delivery drone delivery gitu kan. Nah, terus di sini inventory check gitu kan. Nah, ini udah seimbang lah gitu antara paket dan checklistnya. Sisanya udah bagus lah gitu. Tinggal ini aja nih satu, dua, tiga. Nah, ini coba dianalisa lagi idenya eh, apa sih gitu yang paling cocok dengan nama ini tuh gitu. Oke, see you in the next time. Bye bye.